Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Ramadan dari kelas 74 MTSN 2 Jakarta. Saya ingin membacakan sebuah cerita teks imajinasi sebagai tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Herlina dengan judul Buku Dunia Peri. Selamat mendengarkan. Siang itu, Luna sedang membaca buku di perpustakaan pribadi milik ibunya, yang kemudian diberikan kepada Luna. Luna selalu mengunci pintu di perpustakaan kalau dia sedang membaca karena Luna tak mau ada seorang pun yang mengganggunya. Saat Luna sedang memilih buku, Luna melihat ada setumpuk buku di bawah rak. Ini pasti milik ibu. Kenapa masih di sini? Mungkin sebaiknya aku taruh di meja ibu, kata Luna. Saat Luna mengambil buku-buku itu, tiba-tiba ada satu buku yang terjatuh dan terbuka. Ternyata itu adalah sebuah buku cerita yang penuh dengan gambar. Hei, apa ini buku milik ibu? Aku tidak yakin. Sejak kapan ibu suka menggambar? Tapi sepertinya buku ini menarik, kata Luna. Luna mengambil buku itu dan mulai membacanya. Luna tidak percaya kalau itu gambar ibunya, karena memang ibunya tidak pintar menggambar. Ketika sampai tepat di tengah-tengah buku, tiba-tiba gambar seorang gadis cantik bersinar terang. Itu membuat Luna terkejut dan tiba-tiba Luna terserat masuk ke dalam buku itu. Hah? Di mana aku? Kenapa aku tiba-tiba ke sini? Tanya Luna. Luna berjalan pelan-pelan ke arah sebuah lorong. Siapa tahu itu jalan keluarnya, kata Luna yakin. Setelah sampai di ujung lorong, Luna semakin terkejut. Luna melihat peri-peri berterbangan. Dan itu adalah peri-peri yang ada di buku cerita yang dibacanya tadi. Luna menghampiri seorang peri yang sedang berbicara dengan peri lain. Permisi, apa kamu tahu ini di mana? Tanya Luna. Peri itu menengok dan berteriak. Hah? Arilia, aku tidak percaya kamu ada di sini, teriak peri itu. Arilia, namaku bukan Arilia, namaku Luciana, kata Luna. Hah? Kamu bercanda kan? Kamu Arilia, berambut panjang, beralis tebal, bulu mata yang berlentik, dan ada tahi lalat di dekat alis kiri. Tapi, hei, kenapa tahi lalatmu tidak ada? Apa kamu mengambilnya? Tanya peri itu. Ucapan itu membuat Luna tertawa geli, karena tidak mungkin tahi lalat bisa dipindahkan. Hah? Kamu lucu. Aku tahu kamu dari buku cerita. Namamu pasti Peri Natasha. Berambut pirang dengan poni. Namaku Luciana. Panggil saja Luna. Dan Arilia itu adalah ibuku. Bagaimana kamu tahu ibuku? Dan sebenarnya di mana aku ini? Jadi kamu bukan Arilia. Baiklah, ini adalah negeri keabadian. Dan di sini adalah tempat tinggal para peri. Di sini kami tidak akan menjadi tua. Selamanya kami akan menjadi anak-anak. Baiklah, sekarang ikut aku untuk melihat keindahan di sini, kata peri Natasha sambil menarik tangan Luna dan terbang mengelilingi negeri keabadian. Sambil menikmati keindahan negeri keabadian, Luna bertanya siapa yang membuat buku yang penuh gambar dengan gambar yang Luna temui, dan apa hubungan ibu dengan negeri keabadian. Sebenarnya dulu ketika Arilia masih seumuran kamu, dia suka sekali menggambar dan menulis cerita. Arilia menulis cerita dengan menggambar tokoh-tokohnya dengan pena ajaib. Pena itu didapatnya dari ibu Alova, yaitu nenekmu. Dan mungkin pena itu sudah diberikan Arilia untukmu. Arilia selalu kesini ketika malam hari untuk menceritakan kisah-kisahnya dan cerita yang dia buatnya untuk para peri. Apa kamu juga akan seperti itu? Kami sangat merasa kehilangan Arilia. Ya, aku sudah punya pena itu, tapi aku tak tahu kalau itu pena ajaib, dan aku hanya menyimpannya, dan belum pernah aku memakai pena itu. Maaf, kurasa aku tidak bisa seperti ibu. Aku tak pandai bercerita. Mungkin aku akan bisa mengajari para peri membuat kue. Aku suka kue. Peri Natasha mengajak Luna mampir ke rumahnya untuk beristirahat sebentar. Namun, waktu berjalan cepat sehingga jam tangan Luna telah menunjukkan pukul 3 sore. Luna segera berpamitan untuk pulang, dan Peri Natasha mengantarnya ke pintu perbatasan. Ketika malam tiba, Luna mengajak ibunya ke perpustakaan pribadinya. Luna akan menunjukkan sebuah kejutan untuk ibu. Ibu, apa ibu lupa dengan masa lalu ibu? Kenapa ibu lupa dengan ini? Tanya Luna sambil meletakkan buku dunia peri ke hadapan ibu. Hah? Luna, di mana kamu menemukannya? Ini buku yang sangat berharga. Oh, terima kasih Luna.
Ibu Natasha dan para peri sangat merindukan ibu. Ayo kita mengejutkan mereka. Luna segera membuka halaman tengah buku itu dan pergi ke negeri keabadian untuk mengejutkan para peri. Ketika ibu bertemu Natasha, keduanya berpelukan sambil menangis. Sejak buku itu ditemukan, kini ibu dan Luna tak pernah sendirian dan kesepian lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.